Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keterampilan berseminar pendidikan matematika pada hari ini, kita akan membahas mengenai konsep dan komponen model pembelajaran. Yang pertama, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari model pembelajaran. Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada suatu strategi, metode, dan teknik. Sedangkan istilah strategi awal mulanya dikenal dalam dunia militer, terutama terkait dengan perang atau dunia olahraga. Namun makna tersebut meluas, tidak hanya ada pada dunia militer atau olahraga, tapi pada bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Menurut Lusependi tahun 1980 mendefinisikan yang pertama itu adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah seperangkat kebijaksanaan yang terpilih yang telah dikaitkan dengan faktor yang menentukan warna atau strategi, yaitu guru, siswa, mata pelajaran, model, dan sasaran. Itulah dimaksud dengan strategi pembelajaran. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah jalan atau arah yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dilihat bagaimana materi itu disajikan. Misalnya, memahami suatu prinsip dengan pendekatan induktif atau deduktif. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara mengajar secara umum yang dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Misalnya, mengajar dengan ceramah, ekspositori, tanya jawab, penemuan terbimbing, dan sebagainya. Kemudian, teknik mengajar. Teknik mengajar adalah penerapan secara khusus suatu metode pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan media pembelajaran, serta kesiapan siswa. Misalnya, teknik mengajarkan perkalian dengan penjumlahan berulang. Selanjutnya, model pembelajaran adalah sebagai suatu desain yang menggambarkan proses rincian yang penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa. Menurut Didang tahun 2005. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yang pertama, ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dan perang damai. Sedangkan kedua, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang khusus. Kedudukan model pembelajaran. Menurut Sujadi tahun 1959 halaman 101 menyebutkan strategi pembelajaran adalah suatu siasat melakukan kegiatan pembelajaran yang bertujuan mengubah keadaan pembelajaran menjadi pembelajaran yang diharapkan. Secara sederhana dapat diruntut sebagai berikut. Pertama, teknik, kemudian adalah metode pembelajaran, yang kedua adalah pendekatan pembelajaran, terus kemudian ada strategi pembelajaran dan model pembelajaran. Nah, ini adalah urutan dari strategi dari pembelajaran tersebut. Pertama, kita harus tahu dulu teknik bagaimana cara pembelajarannya, kemudian apa metode yang bisa digunakan dalam pembelajarannya, pendekatan apa yang bisa digunakan dalam pembelajaran, terus strategi apa yang kita pilih untuk dalam pembelajaran tersebut, baru model yang kita gunakan dalam pembelajaran tersebut. Jadi, model pembelajaran meliputi suatu model pembelajaran yang luas dan menyeluruh. Konsep model pembelajaran lahir dan berkembang dari pakar psikologi dengan pendekatan dalam settingan eksperimen yang dilakukan. Konsep model pembelajaran untuk pertama kali dikembangkan oleh Bruce dan koleganya Joyce, Well, dan Sowers tahun 1992. Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan model pembelajaran sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian dalam keberhasilan bagi kegiatan belajar mengajar. Kerangka berpikir yang demikian bukanlah suatu hal yang aneh, tapi nyata dan memang betul-betul dipikirkan oleh seorang guru. Nah, sebelum guru itu mengajar, guru tersebut harus mengetahui model pembelajaran apa yang bisa digunakan terhadap siswa di kelas. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali orang merasa bingung untuk membedakan istilah-istilah tersebut. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik pembelajaran, dan model pembelajaran. Ini adalah proses pembelajaran, dan
dikenal dengan istilah yang memiliki kemiripan yang sama. Selanjutnya, pemilihan model pembelajaran. Model-model pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelajarannya, sintaks atau pola urutannya, dan sifat lingkungan belajarnya. Sebagai contoh, pengklasifikasian berdasarkan tujuan adalah pembelajaran langsung. Suatu model pembelajaran yang baik untuk membantu siswa mempelajari keterampilan dasar seperti tabel perkalian atau untuk topik-topik yang banyak berkaitan dengan penggunaan alat seperti bangun ruang dan banyak lagi soal-soal dalam matematika yang berkaitan dengan alat-alat peraga. Akan tetapi ini tidak sesuai bila digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep matematika tingkat tinggi. Tiap-tiap model pembelajaran membutuhkan sistem pengolahan dan lingkungan belajar yang sedikit berbeda. Misalnya model pembelajaran kooperatif, ia memerlukan lingkungan belajar yang fleksibel seperti tersedia meja dan kursi yang mudah dipindahkan. Pada model pembelajaran diskusi, para siswa duduk di bangku yang disusun secara melingkar atau seperti tapal kuda. Sedangkan model pembelajaran langsung, siswa duduk berhadapan dengan guru. Pada model pembelajaran kooperatif, siswa perlu berkomunikasi satu sama lain. Sedangkan pada model pembelajaran langsung, siswa harus tenang dan memperhatikan guru. Pada saat ini banyak dikembangkan model-model pembelajaran menurut penemuannya. Model pembelajaran temuannya tersebut dipandang paling tepat di antara model pembelajaran lain. Untuk menyikapi hal tersebut di atas, maka perlu kita sepakati hal sebagai berikut. Pertama, siswa pendidikan dasar atau madrasah ibtidaiyah banyak yang masih berada dalam tahap berpikir konkret. Model dan metode apapun yang diterapkan, pemanfaatan alat peraga masih diperlukan dalam menjelaskan beberapa konsep matematika. Yang kedua, kita tidak perlu mendewakan salah satu model pembelajaran yang ada. Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelemahan dan kekuatannya. Yang ketiga, kita dapat memilih salah satu model pembelajaran yang kita anggap sesuai dengan materi pembelajaran kita, dan jika perlu kita dapat menggabungkan beberapa model pembelajaran. Yang keempat, model apapun yang kita terapkan, jika kita kurang menguasai materi dan tidak disenangi para siswa, maka hasil pembelajaran itu menjadi tidak efektif. Yang kelima, oleh karena itu komitmen kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu menguasai materi yang harus kita ajarkan dalam mengajarkannya dan terampil dalam menggunakan alat peraga, khususnya dalam pelajaran matematika. Yang kedua, kita berniat untuk memberikan yang kita punyai kepada para siswa dengan sepenuh hati, hangat, ramah, antusias, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menjaga agar para siswa mencintai kita, menyenangi materi yang kita ajarkan dengan tetap menjaga kredibilitas dan wibawa kita sebagai guru, dapat mengembangkan model pembelajaran sendiri. Model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh para guru sangat beragam. Model pembelajaran adalah suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan atau kompetensi dari hasil belajar yang diharapkan akan cepat dan dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Nah, macam-macam model pembelajaran khususnya dalam pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu model pembelajaran langsung, kedua model pembelajaran kooperatif, ketiga model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP), empat model pembelajaran penemuan terbimbing, kelima model pembelajaran berdasarkan masalah, enam model pembelajaran problem solving, ketujuh model pembelajaran problem posing, 8 model pembelajaran example non example, 9 model pembelajaran kontekstual, 10 model pembelajaran role playing. Selanjutnya kita membahas tentang model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung dengan sintaksnya sebagai berikut. Langkah-langkahnya: pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa. Peran guru di sini adalah guru menjelaskan TPK, informasi latar belakang pembelajaran, penting pelajaran dan motivasi siswa. Ini TPK tujuan pembelajaran di kelas. Guru menjelaskan tujuan pembelajarannya, terus menginformasikan latar belakang pembelajarannya, pentingnya peran pembelajaran dan memotivasi siswa. Yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Di sini peran guru mendemonstrasikan keterampilan dengan benar atau memberi informasi tahap demi tahap.
Yang ketiga, membimbing pelatihan, itu peran guru merencanakan dan memberi bimbingan pelatihan awal. Keempat, menelaah pemahaman dan memberikan umpan balik. Peran guru mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik dan memberikan umpan balik. Terus yang kelima, memberikan kesempatan untuk pelatihan dan penerapan. Peran guru mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan khusus penerapan pada situasi kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah sintaks dari model pembelajaran langsung. Selanjutnya yang kedua, model pembelajaran kooperatif dengan sintaksnya sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Peran guru sini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan memberi motivasi siswa agar dapat belajar dengan aktif dan kreatif. Yang kedua, menyajikan informasi. Peran guru menyajikan informasi pada siswa dengan cara mendemonstrasikan atau lewat bahan bacaan. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok, yaitu peran guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar, yaitu peran guru membimbing kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas-tugas. Kelima, evaluasi. Peran guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang dipelajari dan juga terhadap presentasi hasil kerja masing-masing kelompok. Yang keenam, memberi penghargaan. Peran guru mencari cara-cara untuk menghargai upaya atau hasil belajar individu maupun kelompok. Dalam model kooperatif terdapat banyak pengembangan model seperti model pembelajaran seperti kooperatif tipe START, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share, langkah-langkah model pembelajaran TGT, langkah-langkah model pembelajaran group investigation, terus langkah model pembelajaran kooperatif integrated reading and composition. Banyak macamnya model pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif, dan setiap model pembelajaran ini memiliki langkah-langkah yang berbeda-beda. Selanjutnya, model pembelajaran MMP atau model Missouri Mathematics Project. Langkah pertama, sintaksnya itu adalah mereview dengan cara mengulang mata pelajaran yang lalu, membahas tugas yang diberikan atau pekerjaan rumah. Langkah kedua, pengembangan, penyajian ide baru atau perluasan konsep matematika yang terdahulu. Kedua, penjelasan tentang diskusi demonstrasi dengan contoh konkret yang sifatnya piktoral dan simbolik. Terus langkah ketiga, latihan terkontrol, itu siswa merespon soal, guru mengamati. Tiga, belajarnya kooperatif. Langkah keempat, sheet work, di mana siswa bekerja sendiri untuk latihan atau perluasan konsep. Langkah kelima, pekerjaan rumah, tugas membuat pekerjaan rumah. Inilah model pembelajaran MMP atau Missouri Mathematics Project. Yang keempat, model pembelajaran penemuan terbimbing. Model pembelajaran penemuan terbimbing, langkah-langkah yang ditempuh oleh guru. Pertama, merumuskan masalah yang diberikan kepada siswa dengan data secukupnya. Perumusan harus jelas, hindari pernyataan yang menimbulkan salah tafsir sehingga arah yang ditempuh siswa tidak salah. Kedua, dari data yang diberikan guru, siswa menyusun, memproses, mengorganisir, dan menganalisis data tersebut. Bimbingan guru dapat diberikan sejauh yang diperlukan. Bimbingan sebaiknya mengarah siswa untuk melangkah ke arah yang hendak dituju melalui pertanyaan-pertanyaan atau lembar kerja siswa atau worksheet. Yang ketiga, siswa menyusun konjektur atau perakiraan dari hasil analisis yang dilakukan. Keempat, konjektur yang telah dibuat siswa diperiksa oleh guru. Hal ini digunakan untuk meyakinkan kebenaran perakiraan siswa sehingga akan menuju arah yang hendak dicapai. Yang kelima, apabila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran konjektur tersebut, maka verbalisasi konjektur sebaiknya diserahkan kepada siswa untuk menyusunnya. Yang keenam, sesudah siswa menemukan apa yang dicari, hendaknya guru menyediakan soal latihan atau soal tambahan. Itulah model pembelajaran penemuan terbimbing. Selanjutnya, model pembelajaran problem posing dengan sintaknya itu adalah prinsipnya mewajibkan siswa mengajukan soal sendiri melalui belajar soal secara mandiri. Yaitu yang pertama, guru menjelaskan materi pelajaran alat peraga disarankan. Kedua, memberikan latihan soal secukupnya. Ketiga, siswa mengajukan soal menantang dan dapat menyelesaikan secara kelompok. Keempat, pertemuan berikutnya, guru menyuruh siswa menyajikan soal temuan di kelas. Yang kelima, guru memberikan tugas rumah secara individual. Selanjutnya, model pembelajaran berdasarkan masalah. Indikatornya ada 5. Yang pertama, orientasi siswa kepada masalah.
Kegiatan guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, memotivasi siswa terlibat aktif dan kreatif dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Inilah model pembelajaran berdasarkan masalah. Ketujuh, model pembelajaran problem solving. Langkah model pembelajaran problem solving, syaratnya siswa itu harus memiliki prasyarat untuk mengerjakan soal tersebut. Kedua, belum tahu cara pemecahan masalah tersebut. Ketiga, soal terjangkau. Empat, siswa mau dan berkehendak untuk menyelesaikan soal tersebut. Langkah guru yang pertama, guru mengajarkan materi seperti biasa, alat peraga disarankan. Dengan tanya jawab, guru memberikan contoh soal. Ketiga, guru memberikan soal yang dikerjakan siswa berdasarkan persyaratan soal sebagai problem. Keempat, siswa dipandu guru menyelesaikan soal. Selanjutnya kita membahas model pembelajaran kontekstual. Komponen model pembelajaran kontekstual yang pertama adalah konstruktivisme, yaitu membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasarkan pada pengetahuan awal pembelajaran, harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi, bukan penerimaan pengetahuan. Kedua, inquiry, menemukan, proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis. Ketiga, questioning atau bertanya, kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa bagi siswa merupakan bagian penting dalam pelajaran berbasis inquiry. Keempat, learning community atau masyarakat belajar, sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar bekerja sama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri, tukar pengalaman, berbagi ide. Kelima, modeling atau pemodelan, proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir, bekerja, dan belajar mengerjakan apa yang guru inginkan agar siswa mengerjakannya. Keenam, authentic assessment, penilaian yang sebenarnya mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa, penilaian produk, kinerja, tugas-tugas yang relevan dan kontekstual. Ketujuh, reflection atau refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari, mencatat apa yang telah dipelajari, membuat jurnal, karya seni, diskusi kelompok. Selanjutnya yang kesembilan, model pembelajaran eksempel dan non-eksempel. Nah, langkah model pembelajaran eksempel dan non-eksempel. Langkah yang pertama, guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kedua, guru menempelkan gambar di depan atau di tayangan melalui OHP. Guru memberikan petunjuk dan memberikan kesempatan pada siswa untuk memperhatikan atau menganalisis gambar. Keempat, melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa. Hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat pada kertas. Yang kelima, tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Yang kelima, mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa agar mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Selanjutnya, model pembelajaran role playing. Langkah-langkahnya: pertama, guru menyusun atau menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. Kedua, menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario 2 hari sebelum KBM. Sebelum belajar mengajar. Yang ketiga, guru membentuk kelompok siswa yang anggotanya 5 orang. Keempat, memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. Kelima, memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melakukan skenario yang sudah dipersiapkan. Yang keenam, masing-masing siswa duduk di kelompoknya masing-masing sambil memperhatikan mengamati skenario yang sedang diperagakan. Ketujuh, setelah selesai dipentaskan, masing-masing siswa diberikan kertas sebagai lembar kerja atau untuk membahas. 8, masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya. 9, guru memberikan kesimpulan secara umum. 10, evaluasi. 11 adalah penutup.
Demikianlah pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.